Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faraji Ali dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang deret kuasa, khususnya pada Formula 1 pada deret kuasa. Deret tak hingga yang berbentuk Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga An kali X kurang C pangkat N. Nah, nilai N-nya itu kita substitusikan dari 0 sampai dengan tak hingga. Jika kita misalkan N-nya adalah 0, jadi A0 kali X kurang C pangkat 0 adalah 1, jadi hasilnya adalah A0. Jika N-nya adalah 1, maka A1 kali X kurang C pangkat 1. Jika N-nya adalah 2, maka A2 kali X kurang C pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Dimana dengan An itu adalah koefisien suku Kn dan C itu adalah konstanta. Nah, jika kita misalkan C itu adalah 0, maka bentuknya akan menjadi Fx sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga An X pangkat N, karena C-nya adalah 0. Nah, jika kita substitusikan N-nya itu adalah 0, maka A0 kali X pangkat 0 itu adalah 1, jadi hasilnya adalah A0. Jika N-nya adalah 1, maka A1X. Jika N-nya adalah 2, maka A2X pangkat 2. Jika N-nya adalah 3, maka A3X pangkat 3. Dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Nah, ini yang disebut dengan deret kuasa. Deret kuasa sendiri terbagi menjadi dua. Yang bentuk ini adalah deret kuasa biasa. Ya. Untuk ini adalah deret kuasa biasa. Jika An-nya berbentuk eksponen, maka bentuknya akan menjadi Fx sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga An per N faktorial kali X pangkat N. Nah, jika N-nya adalah 0, maka A0 per N 0 faktorial adalah 1 kali X pangkat 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah A0. Jika N-nya adalah 1, maka A1 per 1 faktorial adalah 1 kali X pangkat 1 adalah X. Jadi A1X. Nah, jika N-nya adalah 2, maka hasilnya adalah A2 per 2 faktorial kali X pangkat 2. Jika N-nya adalah 3, maka A3 per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan begitu seterusnya. Sampai dengan tak hingga. Dan ini disebut dengan deret kuasa eksponen. Pada deret kuasa eksponen, An ini sama dengan turunan Kn dari fungsi Fx di sekitar X sama dengan 0. Nah, jika kita misalkan X-nya diganti dengan 0, maka Fx-nya menjadi sigma dari turunan Kn pada F0 per N faktorial kali X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Karena N faktorial berbentuk konstanta, maka kita bisa tulis dalam bentuk sigma 1 per N faktorial kali turunan ke N pada fungsi F0 kali X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, ini yang dinamakan dengan deret Taylor. Nah, untuk contohnya, di sini Fx sama dengan E pangkat X. Nah, sebelum kita mencari turunan Kn, kita harus tahu turunan pertama dulu dari E pangkat X. Di sini kan Fx sama dengan E pangkat X. Jika kita substitusikan nilai 0 ke X, menjadi F0 sama dengan E pangkat 0. Berapapun nilainya, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1.
Nah, untuk turunan pertama dari E pangkat X tetap E pangkat X. Nah, jika kita substitusikan juga nilai 0 ke X-nya, maka hasilnya adalah 1. Dan begitu juga turunan kedua dari E pangkat X tetap E pangkat X, dan begitu juga turunan ketiga dari E pangkat X tetap E pangkat X, dan jika kita substitusikan nilai 0 ke X-nya, maka E pangkat 0 hasilnya akan tetap 1. Nah, di sini kesimpulannya bahwa turunan Kn dari F0 itu adalah 1 dengan N lebih besar sama dengan 0. Jadi sehingga E pangkat X itu bentuknya adalah sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 1 per N faktorial kali X pangkat N, dimana jika kita substitusikan nilai N-nya itu dari 0, jika N-nya adalah 0, maka 1 per 0 faktorial adalah 1 kali X pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Jika N-nya adalah 1, maka 1 per 1 faktorial adalah 1, X pangkat 1 adalah X, jadi hasilnya adalah X. Jika N-nya kita substitusikan nilai 2, maka 1 per 2 faktorial kali X pangkat 2, dan begitu juga seterusnya sampai dengan tak hingga. Kita lanjut ke latihannya. Ini ada dua nomor soal latihan. Soal pertama yaitu fx sama dengan e pangkat 3x, dan soal kedua fx sama dengan e pangkat min 5x. Nah, untuk cara pengerjaannya kita tidak perlu mencari turunan seperti pengerjaan sebelumnya. Tinggal kita pakai rumus yang kita dapatkan dalam hasil di pengerjaan yang sudah kita kerjakan tadi ya. Jadi untuk fx sama dengan e pangkat 3x, yaitu e pangkat 3x untuk x-nya itu tinggal kita ganti dengan pangkatnya ini ya, pangkat dari e, yaitu 3x. Jadi bentuknya sigma seper n faktorial kali 3x pangkat n, atau bisa juga sigma seper n faktorial 3 pangkat n kali x pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Lalu jika kita substitusikan nilai n-nya itu mulai dari 0 sampai dengan tak hingga, jika nilainya 0, jadi 1 per 0 faktorial adalah 1, 3 pangkat 0 adalah 1, kali x pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Lalu jika nilai n-nya adalah 1, jadi seper 1 faktorial adalah 1, 3 pangkat 1 adalah 3, lalu x pangkat 1 tetap x, jadi hasilnya adalah 3x. Nah, jika n-nya itu adalah 2, maka 1 per 2 faktorial 3 pangkat 2 adalah 9, lalu x di pangkat 2, jadi seper 2 faktorial kali 9x pangkat 2. Jika nilai n-nya adalah 3, maka hasilnya adalah seper 3 faktorial kali 27x pangkat 3, dan begitu seterusnya sampai dengan tak hingga. Begitu juga cara pengerjaan dari soal nomor 2 yaitu fx sama dengan e pangkat min 5x, di mana x-nya kita ganti dengan min 5x, jadi sigma seper n faktorial kali min 5x pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Bisa juga kita jabarkan menjadi sigma seper n faktorial min 5 pangkat n kali x pangkat n. Nah, jika kita substitusikan nilai n-nya itu mulai dari 0 sampai dengan tak hingga, maka akan menghasilkan deret seperti deret di bawah ini ya.
Nah, itu sedikit penjelasan terkait deret kuasa khususnya pada Formula 1, yaitu untuk semua bilangan real X berlaku E pangkat X sama dengan sigma seper N faktorial X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.